sambil S2, sambil kerja ngurusin Madura United juga, aku ngambil Certificate of Football Management di UEFA. Wow. Dengan membeli jersey ori itu membantu klub juga, Betul. ya kan? Jadi membuat finansial kita misalnya makin sehat. Kalau misalnya sebelum liga mulai, biasanya kita memang minta doa ke semua jajaran, misalnya kayak kiai-kiai gitu. Dengan Liga 2 dan Liga 3 itu tidak berjalan tuh adalah salah satu hal yang merusak kredibilitas kompetisi sepak bola Indonesia ya. Bagaimana caranya kita menjalani satu season tanpa ada ancaman degradasi. Nah. Terus kita ngapain main? Karena Liga 2 dan Liga 3 sendiri itu kan jauh lebih banyak daripada Liga 1. Iya. Klub yang harus diurusin, klub yang bertanding dan tempatnya sendiri itu jauh lebih banyak dan lebih jauh-jauh kan Liga 2 dan Liga 3 itu. Jadi memang harusnya tuh ada IO sendiri kan Liga 1 kayak IO. Operator ya operator. Nah, harus ada operator sendiri yang menjalani, yang mikirin Liga 2 sama Liga 3. Ngomongin gitu ya, misalnya ngomongin cewek yang jabatannya panjang, jabatannya tinggi itu sebagai si muda air lagi. gitu ya, sebagai air. Kalau misalnya air kita besar, kita cuma harus jadi orang yang bawa baskom gede. Sudah saatnya wanita yang bicara, jadikanlah sepak bola sebagai gairah dan jadilah juara. Bersama saya, Anissa Zafarina Kosasi sebagai Dirut Madura United FC, hanya di Lensor Podcast. Halo Mitra Olahraga, selamat datang kembali di Lensor Podcast bersama saya Azariat dan tentunya hanya di Lensor Podcast tempatnya berbagi kisah inspiratif dan juga sisi lain dari olahragawan Indonesia. Karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Ya hari ini gue seneng banget karena kedatangan seorang tamu. Tapi bingung sih ya, gue yang datang dia atau gue yang datang ya? karena ya di Lensor Podcast kali ini menghadirkan dan saya bertamu ke kediaman ya bisa dibilang ya. Salah satu wanita cantik yang saya juga bingung nih kenapa mau gitu terjun ke sepak bola. Nah nanti kita akan kulik tentunya. Beliau ini baru aja diangkat menjadi direktur utama klub Madura United. Waduh. Langsung ini dia, Anissa Zafarina Kosasi, tepuk tangan. Kasih. Halo kakak, aku manggil kak, mbak atau apa ini enaknya? Kak, jangan bu aja Oh pokoknya. jangan bu ya? Kak, mbak boleh. Kak boleh ya? Iya, Oke, iya. Kak Anissa enak ya? Oke, Kak Anissa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik juga. Oke. Kayaknya hari ini lebih semangat saya. Oke. Setelah ketemu Mbak Anissa secara langsung. Ya, terima Karena kasih. kemarin sempat melihat di berita-berita online, di TV kan, sempat beberapa di media sosial juga. Wah ternyata ini direktur utamanya yang baru Madura United. Yeah. Wow. Itu bisa diceritakan sedikit nggak sih sebelum kita bertanya-tanya yang lebih mendalam lagi nih? Kenapa sih kemarin akhirnya bisa menjadi direktur utama Madura United? Jadi sebenarnya kita memang ada RUPS ya tahunan gitu. Ada investor baru yang kebetulan mempercayakan Madura United lah untuk berinvestasi di klub sepak bola gitu. Karena itu setelah ada rapat umum pemegang saham, akhirnya sudah diputuskan bahwa dirut yang layak, alhamdulillahnya saya. Ya. Jadi diputuskan di situ, ya udah akhirnya saya naik gitu deh. Menggantikan Habib ya? Menggantikan Pak Habib. Iya. Ini kalau boleh tahu modernisasi saya sempat dengar kan bakal membawa Madura United modernisasi. Sebenarnya visi misinya seperti apa sih? Ya. Pertama sebenarnya sampai sekarang kan aplikasi pun Madura United belum jalan. Ya. Terus online tiket juga belum begitu sempurna. Jadi pertama aku mau membina itulah pokoknya. Jadi supaya semua tiket online itu lebih gampang diambil sama semua orang yang ada di Madura dan ataupun kalau misalnya untuk orang yang travel karena kan selama ini offline jadi mau nggak mau kan harus ke stadion. Iya mau nggak mau harus ke stadion. Jadi untuk orang yang benar-benar niat misalnya dari Balikpapan, dari Samarinda, dari segala macam itu bisa udah beli tiket duluan. Dan sampai jadi tinggal ke stadion. Iya, sampai tinggal di stadion. Dan juga aku juga pengen ada aplikasi Madura United lah di situ nanti bisa jual jersey lah, jual tiket, jual untuk news semuanya lah, berita-berita terkini buat Madura United nanti pertamanya ada di situ. Wow, luar biasa. Gitu aja. Tapi yang saya tahu Madura United Store juga udah berjalan Udah, kan? alhamdulillah udah berjalan. Sekarang ada di 4 kabupaten di Madura kebetulan dan juga ada di online ya, kita kuat di online sebenarnya di Shopee, Tokopedia semuanya sih. Ada. Oke. Wow, luar biasa ya. Jadi
Sampai saat ini udah berapa cabang tuh? Kalau store Baru sendiri? 5. Lima. 5 sama punyanya ininya, clothing line-nya. Oh gitu. Punya 5 jersey itu di, store. di daerah Madura aja tuh? Dia di Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, sama satu lagi di Bogor di tempatnya Extend. Oke, di Bogor. Jakarta belum ada? Jakarta belum ada. Wah harus nih kayaknya nih. Iya, karena, iya. karena kayaknya orang Madura tuh di Jakarta banyak banget Banyak, kan? Bener kan? banyak. Orang Madura banyak yang perantau kebetulan. Betul. Jadi ada hampir di setiap kota tuh ada orang Madura. Gitu. Bener. Bahkan di jalan-jalan banyak. Sate Madura kan? Iya. Warung Madura yang nggak pernah tutup. Nah, oh iya bener yang lagi viral nih. Tutupnya kalau kiamat doang katanya. Iya, bener. Jangan-jangan nih salah satu owner ya lagi. Malah. Tapi menarik memang kalau Madura tuh kalau memang bisa dikemas dengan baik akan jadi luar biasa sih Iya, Madura. betul. Walaupun satu pulau yang kecil di ujung Jawa, tapi populasinya tuh luar biasa banget. Memang harusnya sih udah jadi provinsi sendiri ya. Nah, Jawa Timur kegedean. apa itu cita-citanya gitu? Membawa itu juga? Iyalah. Iya. Ya insya Allah sebenarnya udah Jawa Timur tuh udah kegedean mas. Sudahlah dipisah aja biar kita bisa fight sendiri lah gitu. Oke. Ya bicara Madura, Ya. bicara sepak bola dan wanita ini, Kanisa ini kenapa sih mau terjun ke dunia sepak bola gitu? Awalnya gimana ceritanya? Kalau misalnya boleh jujur aku tuh udah nggak ada pilihan dari lahir. Jadi sebenarnya karena mama dulu waktu hamil diajak papanya nonton bola mulu, mama jadi suka bola, terus papa dikit-dikit ngurusin bola, Iya, jadi mau nggak mau bukan waktu dikit sih, banyak. Banyak ya, jadi mau nggak mau waktu lahir udah pasti suka bola gitu. Nah gara-gara di situ aku jadi ada kecintaan lah dari kecil. World Cup tahun 2000 berapa tuh? 2003 ya 2002 lah. 2003 ya. Aku cinta banget sama Oliver Kahn. Terus ya udah dari situ udah nggak pernah berhenti lah kecintaan aku terhadap sepak bola gitu, dan sama papa juga didukung. Untuk berkarir di sepak bola. Untuk mencintai sepak bola Oh, dulu, mencintai berkarir dulu, belakangan. belum. Cinta dulu tuh. Cinta dulu. Dikasih bola sempat main juga nggak? Enggak. Enggak. Dulu main sih waktu SD. Serius? Iya, jadi Kiper? enggak, jadi left back. Wih, terus kenapa nggak berlanjut tuh? Enggak mas, capek. Kayaknya lebih enak di manajerial ya? Kayaknya ngurusin aja deh, kayak gak ada bakat. Ya. Terus setelah itu akhirnya papa sempat menyekolahkan untuk fokus di sepak bola atau gimana? Jadi kalau itu sebenarnya itu pilihan aku sendiri. Jadi aku S2 awalnya tadi pengennya mintanya di FIFA. Tapi karena kalau FIFA harus pindah ke luar negeri kan tuh 2 tahun, jadi mau nggak mau nggak boleh sama papa karena anak tunggal kali ya, cewek. Ya udahlah kamu kalau misalnya mau ngurusin bola, kalau misalnya mau ngambil belajar bola jangan lama-lama, ambil aja sertifikat atau apa, kamu cari lah tuh. Terus ya udah akhirnya S2 aku ngambil yang konvensional aja. Jadi habis itu sambil S2 sambil kerja ngurusin Madura United juga aku ngambil sertifikat of football management di UEFA. Wow, luar biasa. Kayaknya jarang tuh, bahkan nggak ada kayak di Indonesia nih. Iya, itu karena saking cintanya sama sepak bola atau Lebih ke penasaran juga kali ya? Lebih ke karena aku kan di situ udah jadi CEO Madura United ya. Dan mendalami ya? Iya, sebagai anaknya Sanul Kosasi, aku nggak mau dilihat kayak anak gue udah diambil aja. Aku harus ada sertifikasi sendiri lah yang membuktikan bahwa aku itu layak buat ngurusin Madura United gitu. Iya. Berarti sekarang udah mulai cinta sama sepak bola ya? Udah dari dulu mas. Dari dulu ya? Iya. Dari Ini jadi dulu. cinta sama pekerjaan. Jarang kan Iya. orang bisa ngomong kayak gitu. Jarang sih. Tapi ngomong-ngomong cinta, sebelumnya ini pernah dicoba dulu nih. Pernah dicoba kalau bener nggak sih? Maksudnya beralih lah dari sepak bola. Sempat kerja kantoran kan? Sempet di Bahana Terus Sekuritas. nggak betah atau gimana? Masuk UGD 3 kali. Saking nggak bahagianya. Oke, Gitu. tertekan gitu. Tertekan, jadi ini bukan gue gitu. Ceritanya gimana sih maksudnya sampai akhirnya harus ke kantoran karena kan ya kan bokap punya perusahaan atau gimana lah maksudnya. Ya Ataupun lulus, bola gitu kan. ya pengen ngambil jalan konvensional kayak orang-orang biasa aja Ya, lah, pengen pengen nyoba kerja kantoran, normal bisa ya. nggak sih gitu kan. Terus? Karena memang dari kuliah pun aku udah mulai ngurusin Madura United kan. Tapi karena nyoba dulu dah, mana tahu cocok kan kayak orang-orang biasa. Terus ya udah akhirnya aku nyoba tuh 6 bulan, nggak kuat juga. Di Jakarta tuh? Iya, di SCBD. CBD. 6 bulan tuh 6 berjalan. bulan. Berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Berangkat pagi, pulang hampir pagi tepatnya. Hah? Sekuritas soalnya kan di research. Pantes gimana nggak langsung gede kan? Iya. Akhirnya kapok tuh. Kira aku nangis-nangis minta papa keluar. Pak, aku izin keluar ya gitu. Oh ya udah, kira udah dari situ aku jadi full time di Madura United. Karena sebelumnya tuh cuman bantu-bantu papa aja sih yang bisa dibantu. Terus ya udah akhirnya keluar dari situ, papa kayak udah kamu kerja di Madura United. Nah, ya udah itu saya mau. Kayaknya sebenarnya papa tuh mau ngetes dulu. Kali. Iya, mau ngetes dulu. Gue coba dulu nih anak gue mau
kantoran kayak apa sih? Bener nggak dia cinta sama sepak bola? Kalau dia cinta sama sepak bola pasti nggak betah nih. Iya. Mungkin itu kali ya. Iya, mungkin dites dulu. Dites kali. dulu. Atau mungkin kayak anak cewek mana mau kali ngurusin bola. Nah, Gitu. akhirnya pas keluar, Kira Papa pas langsung, keluar, aku minta, ini aku dia langsung nih anak papa gitu. daftar S2, aku daftar S2, daftar sertifikat, udah sama papa langsung, ya udah kalau gitu kamu ngurusin Madura United aja. Nah, Mau? ini Iya, nih gitu. Langsung gitu. Enak kan di lapangan. Gitu. Nah, ngomongin sertifikat UEFA Football Management tuh gimana sih selama belajar di sana? Boleh cerita sedikit? Oke. Karena kan nggak banyak ya yang bisa, Ya, ataupun yang mau bahkan menimba ilmu itu gitu. Jadi sebenarnya aku itu daftarnya bener-bener nggak sengaja lah gara-gara research, terus temanku ngasih tahu, UEFA buka ini nih, buka sertifikasi, mau nggak lu? Wah, makasih ya, mau mau gue. banget, Gitu. iya. Ya udah, kira aku daftar. Ternyata memang setelah aku lihat-lihat course-nya itu, course-nya sendiri sebenarnya mengajarkan lah kepada itu jadi yang boleh daftar itu orang yang kerja di klub atau Klub sepak bola. klub Betul, sepak bola betul. atau yang Syaratnya. berhubungan dengan sepak bola, mau media apapun itu. Ya, Terus ya udah aku masuk benar-benar belajar tentang bagaimana cara mengelola bisnis sepak bola, Betul. cara nyari sponsor, cara UEFA licensing ya Iya, kalau di iya, sana. iya. Ngambil license apa segala macam kayak gitu-gitu sih, dan sebenarnya bukan course-nya sendiri yang menurut aku berharga, tapi ketemu sama orang-orangnya di situ. Iya. Karena kebetulan aku di situ belajar bersama orang-orang dari Manchester United, AS Roma, Shakhtar Donetsk, segala macam, semua klub Eropa tuh yang gede-gede ada di situ semua. Jadi aku udah berkoneksi lah sama mereka gitu. akhirnya komunikasi sampai sekarang masih komunikasi. Sampai sekarang masih dekat. September nanti ada reuni Oh gitu. di Romania. Wow, jauh juga ya reuni. Tapi nggak sempat mereka itu dia kan orang-orang sepak bola juga kan, Iya, mereka kan. iya. Maksudnya diajak ke Madura untuk melihat gitu. Ini loh yang udah gue kembangin atau segala macam. Oh memang kita udah janjian nanti kita ke negara masing-masing tuh. Oh, gitu? Negara masing-masing nonton klubnya Ya. gitu. Tapi waktu itu plannya terpotong karena COVID ya. Jadi pada nggak bisa travel. Aku pun wisudanya pun wisuda di rumah, nggak bisa di sana gitu. Tapi memang udah ada planning, kita bakal tuker-tukeran lah, nanti aku ke Roma, nanti mereka ke Madura gitu-gitu. Berarti ada rencana ke Madura? Mereka iya, kita udah ngobrol sih beberapa. Boleh tuh kita diajak ke sana tuh. Boleh. boleh. Menarik ya. Dan ilmu apa sih yang paling akhirnya setelah sekolah di sana lu dapatkan gitu? Sebenarnya bagaimana cara mereka klub-klub di Eropa itu memanage klubnya. Yang aku bilang tadi kan sebenarnya yang paling berharga tuh adalah bertukar bicara sama member-membernya juga ya, sama student-studentnya yang di sana juga. Nah ngobrol itu tuh mereka ceritain, tapi kalau di AS Roma tuh begini, kayak begini. Oh Ternyata kita paling jauh nih ketinggalan. jauh. Saya masuk tuh lumayan minder karena satu-satunya Asia, satu-satunya Indonesia pula Iya, Asia satu-satunya Asia dan paling muda. paling muda. Paling muda dan yang paling jauh travelnya. Yang Iya. lainnya kan di Eropa semua. Betul. Terus jadi mereka tuh ke aku bener-bener kayak ya gimana. Saya kira kita bertukar pikiran lah segala macam. Jadi mereka bagaimana cara mereka memanage akademinya mereka. Gimana cara mereka kerja aja, gimana cara mereka kerja sebagai manajemen ya di dalam klub itu tuh aku banyak belajar lah sama mereka, walaupun yang mereka kasih tahu sendiri itu belum tentu bisa diaplikasikan Di ke aku Indonesia. karena memang masih terlalu Jauh gapnya, betul. iya, gitu. Mereka tuh udah super profesional Ya, ya, benar-benar betul. udah korporat gitu. Ya. Sementara kita kan masih belum lah gitu. Setelah melihat itu, mereka penasaran nggak dengan Indonesia tuh? Mereka tuh sebenarnya excited. Tahu nggak awalnya Indonesia? Emang Tahu. ada kompetisi Indonesia gitu nggak? Tahu, mereka excited banget sama Bali kan. Oke. Ya, mereka udah sering ke Bali, ada yang beberapa udah ke Jakarta. Ada klub yang dia kenal di Indonesia? Bali United. Gitu, tapi ya udah Next mereka Madura kenal Madura lah. United sekarang. Next ya sekarang. Ya. Gitu. Ya menarik. Tapi ini kan tren sekarang ya sepak bola Indonesia khususnya. Banyak artis-artis yang bergabung gitu Iya. kan. Ikut juga memanage klub juga sekarang. Kalau fenomena ini Mbak Nisa ngeliatnya seperti apa? Aku nggak masalah sih dengan itu, karena malah sebenarnya membantu untuk sepak bola Indonesia lebih dikenal dari di market yang memang sebelumnya mungkin belum kita capai. Contoh misalnya Mas Raffi Ahmad, Yeah. jadi ibu-ibu kan juga jadi nonton bola gitu. Jadi sebenarnya itu bagus-bagus aja karena jadi mencangkup lebih banyak market lah di kita gitu. Jadi sepak bola Indonesia tuh jauh lebih dicintai dan dikenal sama masyarakat yang lebih luas gitu di Yeah. Indonesia. Nggak masalah, nggak masalah. Gak masalah berarti ya, justru plus minusnya apa sih kalau Mbak Nisa? Minusnya sampai sekarang aku belum melihat sih Belum ya, lihat ya? cuman maksudnya memang biasanya kan
identitas daerah yang sangat dibawa oleh sepak bola. Misalnya Madura ngambil kotanya, apa segala macam. Cuman kan ini memang kayak Rans kan mengambil identitas perusahaannya seorang artis gitu kan. Mungkin itu aja yang bikin beda. Cuman kalau misalnya masalah downside-nya sih nggak Nggak ada ya, ya, nggak ada ya. nggak ada. Jadi sempet ini nggak sih, jadi wah gue malah dapat ilmu dari Rans. Mereka nggak ada supporter tapi kok bisa hidup gitu. Iya, memang. Kalau Madura kan ya bukannya ini ya, sorry maksudnya Madura kan nggak terlalu besar ya, fanbase-nya juga nggak seperti Persija ataupun Persib yang selalu ketika home full penonton. Paling nggak kan ketika pendapatan tiket itu juga lumayan bagus untuk manajemen. Nah ini kalau Madura akhirnya, Mbak Nisa melihat itu nggak? Maksudnya ada cara khusus ataupun sebenarnya kayak kalau misalnya Ran sendiri, misalnya kalau ngomongin klub-klub yang tidak membawa daerah ya, mereka kan benar-benar berarti hidupnya udah tuh pede mempunyai klub sepak bola, berarti finansial sendiri mereka juga udah Betul, kuat betul. kan. Jadi ya tidak tergantung terhadap fanbase. Sementara klub-klub yang kayak kita yang membawa daerah itu memang masih tergantung sekali dengan Betul. fanbase. Kayak misalnya contoh Madura United sekarang yang kita lakukan adalah misalnya kita ada pendapatan home nih, Ya. pendapatan home. Pendapatan itulah yang kita pakai duitnya itu untuk operasional home selanjutnya. Gitu terus gitu. Jadi memang masih sangat tergantung dengan fans, dan juga kan fans itu salah satu faktor yang paling besar untuk pemain bermain bagus ya. Iya. Jadi kayak kalau misalnya diteriakin segala macam tuh pemain kan jadi lebih makin semangat. Betul. bisa dua sih, jadi lebih semangat atau lebih nervous Ada yang demam down, ada yang- panggung. iya, ada Iya, juga, ada juga. Cuman sebenarnya lebih banyak positifnya lah mempunyai fanbase itu. Jadi kita juga jadi lebih jadi punya tanggung jawab lah terhadap performance dan kinerja kita lah di Betul, dalam klub. betul. Mau nggak mau kita bertanggung jawab terhadap orang yang mencintai kita kan, gitu sih. Kalau di Madura sendiri gimana sih budaya fanbase-nya itu? Karena kan karakter di tiap daerah tuh beda-beda kan ya. Iya. Kalau Madura sendiri gimana sih? Mereka mau kalau adalah beberapa satu kota yang mungkin dulu mereka nggak mau beli tiket, justru datang aja. Terus yang nggak ada beli tiket, ada yang seperti itu. Ada juga yang mereka buat apa beli jersey yang ori? Beli aja yang abal-abal segala macam, yang penting nonton pakai baju merah atau gimana. Kalau di sana seperti apa saat ini? Atau memang lagi proses perubahan atau Klub gimana? kita kan termasuk klub paling muda di Liga Ya, 1 ya. betul. Jadi memang fanbase kita bawa dari bawah, kita bikin dari bawah, kita bangun dari bawah. Selama kita membangun fanbase dari bawah itu, kita juga mengedukasi supporter-supporter tersebut bahwa dengan membeli tiket itu membantu klub. Dengan membantu klub itu bisa bikin klub lu lebih bagus. Betul. Gitu. Dengan membeli jersey ori itu membantu klub juga. Betul. Ya kan? Jadi membuat finansial kita misalnya makin sehat dan juga mempunyai kalau misalnya pakai jersey ori itu ada kebanggaan sendiri. Nah, iya, itu benar. dan selain lo mempunyai identitas Madura United dengan ori itu, lo juga membantu klub. Kayak gitu. Jadi memang kita daripada klub lain tuh kita masih punya waktu untuk membina fanbase kita gitu, dan kita karena kita bangun dari awal, jadi kita deket lah sama fans itu, pentolan-pentolannya gitu, kita kenal. Jadi kalau memang ada keputusan-keputusan manajemen, keputusan-keputusan yang major ya, itu biasanya kita juga ngobrol sama fans, terus mereka tuh udah sangat nyaman gitu ke kita, kayak ngomong kita harusnya begini nih mbak, harusnya begini, oh iya benar juga gitu. Terus nanti itu, jadi memang deket kita sama fans. Ya. Itu salah satu caranya ya. Tapi Tapi gue penasaran deh, Madura United ini satu pertandingannya ketika home itu dari penjualan tiket paling besar berapa, Bu? Karena gue ada tahu beberapa klub sempat tahu kan, pengen tahu Madura gitu. Paling besar tuh biasanya kalau lagi di Bangkalan ya, apalagi kalau misalnya lagi lawan Persebaya karena tetangga kan. Biasanya klub juga fans juga jadi makin semangat Banyak untuk nonton. Ya gede lah lumayan Gede lah ya. Mas, gede. Kalau Bisa gede buat operasional cukup lah ya. itu ada Sampai untungnya. 3 pertandingan bisa lah ya. Iya, tiga bisa. ya? Bisa sampai hotel buat away malah. Wow, luar biasa. Ini yang jarang orang tahu, maksudnya gue main kulik aja gitu. Ternyata sebuah klub muda tapi bisa menghasilkan maksudnya bisa profesional dan bisa menghasilkan nilai ataupun uang lah bisa. Iya. Bisa gitu ternyata kan. Bisa. Kalau dikelola dengan baik gitu kan. Kalau dikelola dengan baik, memang salah satu aspek yang paling harus ditekankan di dalam sepak bola itu adalah kesehatan finansial kan. Kita harus tahu bagaimana cara memanage finance tersebut. Kayak kalau misalnya kita udah tahu tahun depan sponsor dapat segini, kita udah mikir dari sekarang misalnya.
tuh nggak mungkin kita terus beli pemain yang lebih mahal daripada budget kita. Nanti kita nggak bisa gaji, nanti salah lagi kan. Kayak gitu. Jadi financial planning itu adalah hal yang paling ini sih. Tapi yang gue tahu Madura tuh beli pemain mahal-mahal loh. Berarti kan sponsor kalian. Ini kan bener nggak? Iya, Wah ya itu. Nih. Madura tuh punya apa ya istilahnya dua catatan ya, maksudnya yang selalu ditanyakan sama masyarakat lah, sama netizen. Satu, Madura tuh hebat banget ya. Kalau beli pemain tuh selalu mahal-mahal dan pemain bintang. Kedua, Madura itu faktanya adalah selalu menjadi tim yang paling hebat lah di putaran pertama nih. 3 besar. Tapi nggak pernah juara. Ntar di putaran kedua tiba-tiba turun. Ini apa ini? Ada apa masalahnya sebetulnya? Itu kayak Arsenal ya? itu aku gak tahu sampai sekarang. Ya kan? Memang kita kalau ngomongin ngegas di awal enggak juga loh Mas. Sama aja sebenarnya. Enggak tiba-tiba di putaran kedua terus kita beli pemain apa gimana. Enggak. Dari pertama udah beli bagus-bagus. Emang udah itu pemainnya gitu yang kita pakai sama. Iya. Cuman gak tahu kenapa di paruh 2 tuh kenapa kok turun kan? Itu juga kita masih kayak ini kenapa ya, masa kutukan kan nggak mungkin amit-amit gitu kan. Iya, kayak gitu. Tapi terus. memang itulah emang salah satu hal yang harus dievaluasi di bagian itu. Makanya sekarang takutnya hampir nih ya kan, kemarin sempet kalah kan. Udah mulai gak konsisten nih, menang kalah. Enggak lama, ntar diisi lagi nih. Padahal bonus jalan terus ya? Jalan Mas, ya ampun. Nah itu gue juga sampai sekarang nih, fenomena ini di Madura tuh aneh. Sampai sekarang pun gue bertanya-tanya. Sempat gue berpikir, juara nih. Sampai kemarin ada Odomwingi kan. Wah ini keren banget kan Madura pas kerennya. Tapi nggak juara juga gitu. Ya gak tahu tuh kenapa Mas, memang kita Sampai lagi sekarang nyari nih, lah. ya. Memang kemarin juga sempat ada evaluasi. Tapi sebelum putaran 2 mulai ya, ada sempat liga diberhentiin sebentar tuh, kita juga sekalian evaluasi lah supaya di putaran kedua tetap sekuat yang kemarin gitu. Cuman ya kita lihat aja, insya Allah sih semoga abis ini trennya naik lagi lah kayak kemarin. Amin. Ya, amin. Oke, Mbak Nisa, gimana sih menurut Mbak Nisa setelah belajar di Eropa kan? Ya. Memanfaatkan industri sepak bola Indonesia untuk menjadi ya lebih maju lagi ataupun ya mendekati Eropa lah. Oke. Kalau menurut Mbak Nisa sendiri, Kalau apa sih? Menurut aku sebenarnya pertama tuh profesionalisme ya. Kita semua orang-orang bola maupun dari federasi, dari klub, dari manapun, dari liga manapun itu tuh harus mempunyai visi yang sama, mengedepankan sepak bola, membanggakan sepak bola Indonesia gitu. Tapi ketika misalnya kita visinya udah lain, misalnya menguntungkan diri sendiri lah, mempunyai mempunyai modus yang lain lah di dalam sepak bola, itu udah susah gitu. Ketika misalnya kita semua mempunyai visi yang sama, harusnya untuk industri sepak bola Indonesia untuk maju tuh nggak susah Mas, karena kalau ngomongin market sepak bola di Indonesia tuh gede banget. Betul. Gitu loh, yang cinta sama sepak bola maupun sepak bola kita begini tuh yang cinta juga masih banyak. Betul. Yang gila seperti Bapak juga masih banyak. Banyak gitu loh, dari sisi fans, dari sisi manapun gitu. Cuman karena memang sepak bola Indonesia ini sangat kental dengan politiknya ya, jadi masih susah untuk kita tuh maju untuk benar-benar menjadi profesional atau menjadi sepak bola yang maju gitu loh. Jadi timnas untuk berprestasi pun agak berat kalau misalnya memang yang ngurusin masih seperti ini kayak gitu. Menurut aku ya. Jadi memang harus diawali dengan orang-orang yang ngurusin bola adalah orang yang harus suka bola. Betul. Gitu. Bukan orang-orang yang hanya memanfaatkan bola. Nggak boleh masih. Gitu. Ya, oke. Mbak Nisa sendiri ini saya melihat klub Madura United di setiap musimnya itu bajunya selalu rame. Iya nggak sih, bener nggak? Selalu rame kan? Iya, itu aku yang bikin. Iya, itu dia. Tuh ya udah, ini gimana strateginya gitu? Rame tuh maksudnya gimana Mas? Sponsor atau apa? Iya, sponsor dong, rame, sponsor. Ya itu yang membiayain supaya dapat Odomwingi Mas. Iya, itu dia. Kan nggak semudah itu sebuah klub tuh mencari sponsor, apalagi ya Madura United maksudnya bukan klub yang lagi-lagi maksudnya seperti Persija Persib yang tinggal nunggu aja datang. Nah, ini strateginya gimana? Strateginya sebenarnya bagaimana cara kita membranding lah. Iya. Bagaimana cara kita mengemas klub kita sendiri untuk menjadi menarik kepada investor atau sponsor itulah. Jadi kita tahu gimana caranya menaruh brand kita. Ini aku udah ngomongin brand ya. Brand boleh. Madura United. Boleh. Mayetan diomongin juga boleh. Oke, ya. Informasi ini salah satu kafe punya. Iya. Ya, Kanisa juga di sini. Nah ya, terus lebih ke itu sih. Jadi gimana pinter-pinternya kita sebagai manajemen aja membuat
sponsor tertarik sama kita. Contoh yang paling sangat menarik biasanya di sponsor itu adalah kita adalah klub yang paling klub di Madura, satu Ya, kota cuma ada betul, kita betul. gitu. Satu Iya. kota cuma ada kita dan banyak brand-brand yang misalnya memang pengen masuk ke Madura tuh biasanya lewat kita. Oke. Gitu. Jadi memang kita harus tahu kita harus kemana. Maksudnya nawarinnya juga jangan yang ngasal. Iya, gitu, iya, Mas. iya. Kita juga harus tahu brand itu memang, oh ini brand memang kayak mau ngedein di Madura nih, ya udah coba deh gitu. Nanti kita bantu dari sisi branding, dari sisi apa, misalnya penjualan atau apa. Kalau misalnya mau buka booth, misalnya di pertandingan tuh bisa. Kayak gitu sih. Lebih ke pinter-pinternya manajemen aja, membranding dan menjual nama Madura United gitu. Wow, luar biasa ya. Tepuk dulu tangan lu. Ini salah satu ilmu nih. Tapi Mbak Nisa, apa sih yang membuat Mbak Nisa akhirnya yakin untuk naik sebagai dirut? Ini balik lagi tadi nih. Tantangannya kan kemarin cuma CEO ya kemarin. Yoi. Terus akhirnya ke dirut. Kan lebih bebannya lebih besar lagi nih pastinya ya kan. Nggak hanya dari dalam tapi dari luar juga pasti ada tekanan-tekanan khusus nih. Betul. Jadi sebenarnya awalnya memang ide dari pemegang saham itu sendiri ya. Iya. Kayak udahlah anak muda gitu, cewek kan, coba mana tahu dan udah ada ilmunya gitu. Tapi karena memang aku merasa ilmu yang aku punya untuk sepak bola tuh udah cukup. Jadi bukan cukup sih, ya udah ada gitu. Dan ini aku juga berencana untuk ngambil ilmu lebih banyak lah dengan menjadi dirut ini. Jadi aku merasa ya pede aja lah. Insya Allah aku udah tahu ini Madura harus dibawa kemana dan bagaimana cara ke situnya. Jadi ya insya Allah dengan amanat ini aku juga bisa membawa Madura United lebih baik gitu aja sih, masalah kepedean aja Mas. Kepedean aja ya? Iya, insya Allah lah. Berarti udah siap bertarung sama orang-orang di PSSI juga Oh di iya, sepak bola nasional lah iya, maksudnya sepak gitu. bola nasional, Ya kan karena iya, kan iya. sepak bola kan ya gitu kan. Orangnya memang ya itu aja. Itu aja. Jadi Ya, amin. iya memang aku kan juga salah satu orang yang paling baru ya di Iya. sepak bola Indonesia Iya. ya. Baru Tapi berani. ya 2-3 tahun inilah mulai kenal sama orang-orang sepak bola ya. Ya udah kita lihat aja jalannya kemana, tapi ya mau nggak mau harus pede lah membawa perubahan setidaknya untuk di Madura United aja dulu ya. Gitu sih. Setelah melihat kondisi sepak bola Indonesia, tahu nih akhirnya kan, kalau kemarin kan hanya dari klub kan dari luar kan. Iya. Setelah nyemplung ke dalam, gimana melihatnya? Wah ternyata tuh Sebenarnya gini, kalau misalnya ngomongin itu, aku cuman Ya udahlah. untuk sekarang aku cuman peduli sama Madura United aja. itu ya. Yang penting Madura United survive, financialnya sehat, performance-nya bagus, udah itu aja Itu dulu. aja. Kalau misalnya yang lain susah kita mau kontrol bagaimana, karena itu bukan power di kita kan. Betul. Kita kalau ngomongin voter, kita cuma satu. Apa? Kita cuma satu. Jadi Oh ya Madura ya. iya ya kita cuma dihitung satu. Ya udahlah, kita kontrol apa yang bisa kontrol, aku bagusin apa yang bisa bagusin. Insya Allah yang lainnya ngikut, gitu Betul, aja. betul. Heeh. Udah mau nggak mau. Ya, saya melihat Madura juga udah mulai mengembangkan ini ya, infrastruktur salah satunya sama bikin ini Training ground. training ground ya, training ground. Itu gimana? Sudah saya belum sempat ngeliat sana sih. Jadi memang itu udah plan kita dari awal. Kita tuh waktu Pak Hasanul, bapak saya bikin Madura United, itu memang sudah ada plannya gitu. 5 tahun, klub umur 5 tahun umur 3 tahun nggak salah, umur 3 tahun udah harus ngumpulin duit buat training ground. Udah harus ada ini, udah harus ada mes, udah harus ada apa. Dan Mas sudah ada ya sekarang? udah, tapi masih nyewa. Kita lagi mau bangun. Jadi ya lebih ke situ sih, karena kita mempunyai 5-year plan, 10-year plan, 15, 30 gitu. Oke. Karena itu jadi kita juga sempat nabung, segala macam untuk bikin training ground ini. Akhirnya ya bener di tahun ke-5 ke-6 ini, ke tahun ke-7 ini juga akhirnya terrealisasi karena kita udah nabung dari awal gitu. Kita udah tahu, udah ada target ya, tahun ini kita harus ada ini, tahun ini harus ada ini, tahun ini ini gitu. Mungkin Udah next dipikirin. ada boleh dikasih tahu next apa nih? Tabungannya buat apa nih? Ternyata kan punya tabungan juga ya. Iya harus ada Mas, lebih ke pengembangan infrastruktur aja sih, misalnya Stadion? Ya misalnya merenovasi stadion salah satunya, dan juga bikin mes sendiri, jadi kita udah nggak nyewa-nyewa lagi, yang udah mumpuni lah buat pemain jadi betah gitu. Terus sebenarnya lebih ke infrastruktur stadion sih, sama kalau misalnya training ground kan itu ya mau dibagusin lagi sebenarnya masih bisa gitu. betul. Sama pengembangan akademi sih, lebih ke talent scouting segala macam, dan kita juga udah jalankan akademinya. Akademi betul. Kita udah jalan dan lebih ke pengembangan itu aja, jadi bikin lebih bagus gitu aja sih. Saya sih berharap ada renovasi stadion sih ya, biar Iya, keren gitu iya. kan. Palingnya standar internasional, single seat, kayak di Bali gitu walaupun kecil Iya, tapi oke gitu ya. Iya, itu juga Ada salah ke situ satu ya? target. Iya, itu juga salah satu target buat renovasi ini untuk keamanan juga kan Mas. Betul, Apapun betul, yang betul. terjadi. Iya. Oke. Kalau menurut Mbak Nisa, kunci sukses untuk
apa ya mengelola sepak bola di Liga Indonesia ini supaya berprestasi? Oke. Seperti apa sih? Salah satunya sebenarnya yang tadi aku bilang kesehatan finansial. Ya. Kesehatan Ini finansial lebih ke klub ya, kalau tadi lebih kan ke klub. sepak bola. Iya, kalau ke klub lebih ke kesehatan finansial karena dengan kita mempunyai financial yang sehat, orang dikerja jadi kita jadi lebih enak. Gitu Iya, kan. setuju sih. Nah, jadi kita bisa gaji pemain dengan sesuai apapun yang sudah disetujui, Betul. di tanggal yang sudah disetujui. Nanti pemain jadi udah nggak ada alasan lagi untuk nggak kerja nggak bagus. Betul. Saya udah ngasih semuanya loh buat kamu. Oh kamu nggak ngasih apa-apa buat saya? Kayak gitu. Oh iya. Jadi dengan begitu dan salah satunya profesionalisme di antara semua jajaran klub, misalnya dari manajemen, official sampai pemain. Jadi misalnya kita udah ngasih hak, kayak yang tadi aku bilang kita udah ngasih hak, kewajiban lo harus diiniin juga gitu. Dan salah satunya juga kita harus mempunyai komunikasi yang terbuka terhadap jajaran klub tersebut. Dari pemain nggak boleh malu-malu misalnya ada hal yang pengen dia sampaikan ke kita, misalnya ke manajemen, tim official pun juga seperti itu. Jadi memang kita tuh sering mungkin setiap home ya, hampir setiap home itu kita ada rapat antara official dan manajemen tentang performa gitu, masalah kayak tentang evaluasi apapun itu. Dari official misalnya ada keluhan ini, ada keluhan ini, ada keluhan ini, kita tuh mendengar gitu. Dan selain itu juga fan management, fans itu adalah pemain ke-12 kan memang. Betul. Di lapangan. Kita juga harus mempunyai relationship yang baik terhadap supporter tersebut. Kita harus bina, kita harus bantu. Kalian maunya gimana? Kita minta, misalnya kita mempunyai performa yang jelek, kita minta maaf. Kemarin kita udah nyoba, kemarin kayak begini gitu. Kita ada sense of kewajibannya lah ke mereka gitu, bahwa mereka udah mencintai kita harus mencintai balik gitu kan. Kayak gitu aja sih sebenarnya, lebih ke profesionalisme di antara jajaran, financial stability, sama menghargai pekerjaan satu sama lain gitu sih. Okay. Sebetulnya masih ada satu lagi. Kalau dari Madura ya, kalau dari sisi Madura yang gue tahu nih kuncinya. Ini sisi religinya Madura nih sering juga nih. Kalau bulan Ramadan atau lagi apa, pasti dia. Kadang pesantren-pesantren bener nggak sih? Iya, ke pesantren. Jadi kalau misalnya sebelum liga mulai, biasanya kita memang minta doa ke semua jajaran, misalnya kayak kiai-kiai gitu, buat kayak, doain juara gitu misalnya. Oh pantas. Putaran pertama langsung tuh. Putaran kedua abis putaran kedua nggak minta doa soalnya kayak. Putaran kedua harus lagi kayaknya. Iya harusnya dong, biar terus. Iya, mungkin. Coba bisa dimasukin tuh. Iya. Itu kenapa? Maksudnya dasarnya? Mungkin. Karena memang Madura itu kan kota santri ya. Yeah. Hampir semua rakyatnya itu beragama Muslim. Jadi mau nggak mau kita juga harus untuk pemain yang ngikutin culture yang ada di sana. Bahwa rata-rata mahasiswa dan siswi di sana itu adalah santri. Jadi mau nggak mau ya kita juga harus menghargai mereka lah. Dan juga kan doa itu kan memang adalah salah satu force yang paling besar di dalam sepak bola ya. Kan bola tuh bundar ya. Misalnya mau pemain apapun bagus, bisa terjadi ya. Iya, mau pemain bagus masih bisa kalah sama misalnya yang rankingnya di bawah gitu, betul, misalnya. Betul. Semuanya masih bisa terjadi gitu. Semuanya kan bisa didukung dengan doa dari yang di atas gitu. Iya. Luar gitu biasa. aja sih. Oke, Mbak Nisa, ini kita ngomongin sepak bola sekarang nih. Kompetisi Liga 1 berjalan, tapi Liga 2 tidak berjalan, Liga 3 juga tidak berjalan. Kalau Mbak Nisa sendiri melihat ini gimana sih? Sebenarnya begini, menurut aku dengan Liga 2 dan Liga 3 itu tidak berjalan tuh adalah salah satu hal yang merusak kredibilitas kompetisi sepak bola Indonesia ya. Bagaimana caranya kita menjalani satu season tanpa ada ancaman degradasi. Nah. Terus kita ngapain main? Jadi yang pusing cuma yang atas doang, yang bawah diam aja. Betul. Nanti ada banyak kemungkinan untuk kecurangan apa segala macam, itu kan pasti banyak. Jadi ya mau nggak mau kita ngomongin itu atau enggak ya pasti orang pikirannya langsung ke situ gitu. Jadi memang ini kan namanya kompetisi. Di kompetisi harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Kalau misalnya kalah harus ada harus ada hukumannya gitu loh. Kalau misalnya season ini klub ini tidak layak, klub A misalnya tidak layak untuk ada di Liga 1 lagi, ya memang harus ada bayarannya gitu loh. Jadi itu benar-benar merusak kredibilitas sepak bola Indonesia lah, menurut aku ya. Gitu juga misalnya apalagi klub-klub Liga 2 yang udah spending misalnya banyak banget, pengen banget masuk Liga 1, terus tiba-tiba mereka nggak boleh main, terus gimana gitu. Kita ini juga klub-klub yang ada di Liga 1 tuh sudah spend banyak lah untuk misalnya juara atau untuk bertahan aja. Untuk bertahan kita tuh udah mengeluarkan banyak uang lah untuk berkompetisi, tapi benar-benar tidak dihargai karena
ya nggak ada hukumannya. Kita ngapain main? Jadi yang pusing yang juara doang, yang di tengah-tengah ya udah gitu masa. Nggak mungkin gitu sih. Banyak yang bilang sekarang Liga 2 ini seperti tidak dijadikan prioritas oleh LIB atau PSSI gitu. Nah, banyak juga berteriak kenapa tidak bikin ini operator sendiri gitu di Liga 2 dan Liga 3. Kalau Mbak Nisa setuju nggak dengan itu? Sebenarnya aku setuju, karena Liga 2 dan Liga 3 sendiri itu kan jauh lebih banyak daripada Liga 1. Iya. Klub yang harus diurusin, klub yang bertanding dan tempatnya sendiri itu jauh lebih banyak dan lebih jauh-jauh kan Liga 2 dan Liga 3 itu. Jadi memang harusnya tuh ada IO sendiri kan Liga 1 kayak IO. Operator ya operator. Nah, harus ada operator sendiri yang menjalani, yang mikirin Liga 2 sama Liga 3. Karena mikirin Liga 1 aja memang udah susah kan. Gimana caranya mikirin Liga 2 sama Liga 3? Memang harus dipecah sih. Menurut aku supaya lebih fokus dan lebih sehat ya, lebih berjalan gitu. Berarti Liga 2 sendiri, Liga 3 sendiri gitu. Atau Liga 2, Liga 3 bareng juga nggak masalah. Atau Liga 2 sendiri, Liga 3 ini juga nggak masalah gitu loh. Cuman Liga 1 kan kita udah ngomongin hak siar, udah ngomongin apa itu memang berat sekali kan. Memang dia udah layan lah gitu. Jadi ya memang harus ada operator sendiri menurut aku sih. Ya berarti kalau kondisi saat ini kan ya udah telat juga ya. Lebih baik nggak jalan atau jalan sih? Aku masih nggak tahu ya, itu kan memang keputusan dari federasi sendiri. Memang kan kemarin ada owners meeting tuh kalau nggak salah ya. Tapi nggak ada hasilnya. Belum ada hasilnya kayaknya. Memang masih ada yang menolak Liga jalan juga, tapi ya kita lihatlah nanti keputusannya bagaimana. Kita sih banyak dari Liga 1 juga berharapnya sih tetap jalan jalan ya. Untuk kredibilitas ini aja, kredibilitas kompetisi aja gitu. Mana ada negara lain yang nggak ada degradasi. Nggak ada kompetisi, nggak ada degradasi, berarti turnamen dong. Iya, turnamen. Tapi Madura tetap semangat nggak? Semangat dong tetap Mas, iya insya Allah buat juara. Walaupun nggak ada degradasi ya, masih ada target juara? Masih ada target juara gitu. Oke. Mbak Nisa, ini bicara apa ya, faktor negatif yang mempengaruhi apa ya, dari segi bisnis dan manajemen klub terkait Liga 2 ini berhenti, apa sih? Sebenarnya tadi yang aku bilang, kalau misalnya dari sisi manajemen kita udah capek-capek dari awal tahun, udah nge-spend segala macam, tapi ternyata nggak ada ininya, nggak ada hasilnya. Jadi kalau misalnya kayak gitu dari kemarin kita beli pemain nggak usah yang biasa-biasa aja gitu loh. Di tengah juga nggak apa-apa, di bawah juga nggak apa-apa, orang tahun depan bisa main lagi kok. Lebih ke kayak gitu aja sih. Jadi kayak gitu kemarin usaha tuh buat apa? Gitu. Lebih kayak gitu. Kita tuh usaha banget supaya ada di papan atas. Semua klub 18 pasti usaha kayak gitu. Pasti. Taunya nggak ada artinya. Iya, gitu. buat apa jadi juga. ya buat apa? Tau gitu kemarin nabung. Duitnya buat bikin training ground. Bener. Training ground. Iya, gitu aja. Ngomongin training ground, kalau Mbak Nisa melihat infrastruktur di Indonesia seperti apa sekarang? Infrastruktur menurut aku memang masih sangat banyak harus yang di-improve, yang harus ditingkatkan gitu lah. Karena memang untuk ngomongin infrastruktur kita kan juga harus ngomongin ke pemerintahan ya. Jadi attention atau perhatian pemerintah kepada nggak usah sepak bola deh, semua cabang olahraga tuh masih belum banyak gitu. Jadi infrastruktur memang masih kurang, tapi itu salah satu hal yang memang harus dipikirkan sih gitu aja. Emang masih kurang apalagi kalau misalnya kita kita bandingkan dengan Eropa, nggak usah deh, bandingin dengan Korea, bandingin dengan Jepang, Malaysia Thailand pun, deh, Thailand aja deh. Iya, kita masih jauh gitu, attention itu masih bukan di olahraga, which is menurut, memang banyak orang yang bilang masih banyak yang lebih penting dari olahraga, betul. Tapi di modern day ini ya, di zaman sekarang gitu, bendera Indonesia tuh berkibar di luar negeri kalau olahraga menang kan? Betul. Yang lainnya nggak ada. Nggak ada. Iya udah itu. Kecuali kita mau traveling bawa bendera gitu. Nah ya kan, ini kan diginiin sama seluruh dunia. Oh iya, dihormati ya. Dunia, gitu, olahraga doang. Jadi Madura punya impian itu juga ya, main di Champion Asia, AFC Cup. Iya dong, pasti itu kan membawa nama Indonesia juga kan. Amin. Oke, Mbak Nisa, ini balik lagi nih terkait terjun ke menjadi direktur utama di Madura United. Ini sebenarnya emang udah ada arahan dari orang tua supaya kamu harus meneruskan estafet ini nih yang udah dikelola oleh ayah gitu? Papa itu nggak pernah memaksa aku untuk ngapa-ngapain. Jadi gitu? benar-benar dibebaskan. Oke. Aku pernah nanya, Pak kalau mau jadi dancer boleh nggak? Boleh gitu. Beneran. Mau jadi penyanyi boleh, mau jadi gadis sampul juga boleh. Waktu itu terserah gitu juga. Jadi memang Papa tuh ngikutin keinginan aku. Dan kebetulan keinginan aku berkesinambungan dengan keinginannya dia. Apa? Emang nggak ada cita-cita sebagai wanita gitu sebelumnya apa gitu? Di luar sepak bola kan identiknya laki-laki gitu kan? Iya. Nggak ada gitu pengen jadi apa gitu?
Kalau pengen dulu sebenarnya pengen jadi businesswoman. Oke. Gitu. Tapi ya ini kan juga bisnis ya. Iya Oh, sih, ya, masuk sih. masuk juga. Masuk juga gitu. sih, masuk. Iya. Jadi memang apa namanya, alhamdulillahnya di papa tuh memang aku satu visi misi sama papa. Jadi papa juga bersyukur lah punya anak satu cewek, tapi masih bisa ngelanjutin sepak bola gitu kan. Iya. Dan sekarang jadi dirut ya. Sekarang jadi di Road gitu, alhamdulillahnya. Tapi ya memang nggak pernah ada tekanan apa-apa sih. Tantangannya apa nih jadi dirut nih? Tantangannya banyak mas. Lebih Nggak takut maksudnya gini, cewek jabatan tinggi gitu. Jadi cowok-cowok yang mau deket itu kayak topik. bener gak sih? Harus berpikir ke situ juga dong. Iya iya Bener oke nggak? oke. Jadi takut gitu, minder gitu. Oh selalu mikir kayak gini juga. Ya kan, bener ya? Bener dong. Jadi kalau Ntar lah minum dulu lah, ngomongin cowok soalnya. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu ya, aku Saya mengalami itu soalnya. Hah? Mengalami itu maksudnya, minder mau deketin cewek yang Oh, jabatannya di atas tuh gitu. Apa-apalah sedikit lah ya. Izin Bang Edi ya, Bang Edi izin ya, curhat dikit ya. Ya agak minder gitu ya. tapi Ya gimana? kalau ngomongin gitu ya, misalnya ngomongin cewek yang jabatannya panjang, jabatannya tinggi itu sebagai Masih muda air lagi. gitu ya, sebagai air. Kalau misalnya air kita besar, kita cuma harus nyari orang yang bawa baskom gede. Oh gitu. Jadi santai aja mas, pasti ada kok. Pasti ada. Pasti ada kok. Ini yang dimaksud dengan baskom nih apa nih? Kayak gimana? Itu kan cuma Ini perumpamaan pelajaran nih buat kita juga doang. nih. Dengan hati yang besar gitu. Pokoknya lo kalau ngomongin kayak gitu yang penting Yang punya jabatan besar juga maksudnya? enggak juga. Oh juga. Nggak, pokoknya yang menerima aku apa adanya. Jangan bikin, jangan nggak bolehin ini itu. Gitulah. Iya, iya. Tapi sampai saat ini sudah punya pacar? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Udah punya pacar, alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Oh, kirain nggak kepikiran. Soalnya ada beberapa lah kawan-kawan yang apa ya, lebih memikirkan apa? Karir kan, ada Yes. wanita-wanita. Banyak wartawan pun juga sampai sekarang akhirnya ya dia belum terpikiran itu sampai di umur yang mungkin sudah ya tua lah bisa dibilang. Nah, ini masih muda nih, aku masih ingetin gitu loh. Aku awalnya juga begitu. Iya kan? Maksudnya awalnya juga ntar aja. Ntar Tapi ya aja. datang sendiri, ya udah. Wih, kayaknya gara-gara aktif di Madura nih langsung gitu. Waduh. Gitu sih. Belum, Bang. Kan saya bilang ini pengalaman saya juga buat pelajaran juga kalau cewek ini punya Iya. kalau cewek jabatannya tinggi, nah kan cowok-cowok banyak yang minder nih, gimana caranya? Dan sebenarnya apa sih yang dia cari gitu. Ternyata dia mencari baskom yang besar. Berarti saya harus bisa menjadi baskom. Ya. Tapi boleh lah ngulik dikit lah ya. Boleh. Ini pengusaha atau orang sepak bola juga? Enggak, bukan orang sepak bola. Bukan orang juga. sepak bola. Dia Atau artis? enggak. Oh enggak. Dia suka banget bola tapi gak jadi main bola Enggak, gitu tapi aja. suka. Iya. Iya, Temen lama mas. Oh, temen lama? SMP, iya. Wow, cinta monyet. tapi menarik ya. Apa? Yang penting syaratnya kayaknya suka bola. Kalau nggak iya. suka bola susah. Sayang mas pacaran sama Bener nggak? iya, pacaran sama aku gak suka bola mas sayang. Iya iyalah. Iya. Nggak bisa Harusnya- nggak bisa diajak nonton bola, Wah nggak bisa. iya, jangan. Salah satu kriteria itu sebenarnya. Itu kriteria ya? Harus suka bola. Pasti pacarnya di stadion nih. Bener nggak? Iya. Iya. Nggak kayak orang lain kalau malam minggu nontonnya bola Indonesia lagi kan kemana? Iya. Ke Persita kemana segala macam. Iya, begitu. Orang tua udah kenal ya? Udah. Alhamdulillah. Udah kenal Bang Edi, alhamdulillah orang tuanya. Ya, nih Mbak Nisa, seandainya nih ya ada kesempatan jadi yang jangan ketua umum dulu ya beratnya jadi dirut LIB. Kan Mbak Nisa secara manajemen bagus nih udah nih. Apa yang ingin Mbak Nisa lakukan untuk sepak bola Indonesia? Yang aku pengen lakukan buat sepak bola Indonesia Buat sebenarnya merubah kompetisi kita lah. Kan udah kemarin sudah belajar dari negara-negara lain kan di sekolah. apa yang pengen aku lakukan Perlu atau harapan. Oh, ada nggak kira-kira inovasi mungkin? inovasi mungkin sebenarnya itu lagi karena aku kan memang apa namanya tanggung jawab aku dan power aku sebenarnya cuma ada di Madura United. Jadi yang aku lakukan adalah sebenarnya ingin membuat Madura United lebih bagus aja dulu untuk menjadi contoh klub-klub lain supaya jadi lebih profesional lagi misalnya atau misalnya jadi lebih financially stable lagi, gimana cara nyari duitnya apa segala macam. Lebih ke situ aja sih karena aku kan powernya cuma ada di Madura United doang. Jadi mau nggak mau ya memang aku harus bagusin dan meningkatkan lah kualitas Madura United FC aja di situ aja dulu. Oke. Gitu.
ada nggak sih mimpi papa yang belum tercapai di sepak bola Indonesia? Akhirnya udahlah kayaknya kamu yang nerusin deh gitu. Juara, Mas. Juara ya? Juara. Iya sih. Itu dulu. Bener deh juara. Juara main di AFC, Iya, itu kan iya. bareng ya? Iya, iya. Iya, ya Belum itu ya itu ya? juara. Juara. Ya sekarang karena dirut jadi tanggung jawab aku. Oke, kirain ada lagi yang lain gitu nggak? Sama mungkin fasilitas ya. Misalnya udah mulai mikirin infrastruktur, membangun anak-anak mudanya buat jadi di akademi, buat nanti main di Madura United, lebih ke pengembangan akademi buat legacy ya Mas ya, buat nantinya. Sama infrastruktur, sama ya juara. Sebenarnya paling yang ini juara sih. Yang Juara, rasanya paling deket sekarang tuh bisa juara. Juara. Berarti itu yang ditargetkan oleh papa? Iya. Lu jadi dirut harus bawa Madura juara? Ya, membantu untuk mengarah ke juara. Gitu. Mengarah doang nih? Iya kan pakai insya Allah Mas kalau juara gitu. Iya kita berusaha sebesar mungkin, tapi kita betul. bisa berharap kan gitu. Apa sih target Mbak Nisa ke depannya? Target tahu ke depannya ya membawa Madura Menikah? United. Oh bukan. Bukan, belum. Ada Mas itu, tapi nggak di sini. Belum. belum. Ya membawa Madura United lebih maju aja sih, buat jadi juara, buat jadi kebanggaan orang-orang Madura. Dah, itu aja. Wow. Bangga saya pernah ke Madura. Pernah doang. Ya, mungkin ya apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Madura yang ini tersebar di Indonesia kan pastinya. Nih. Iya. Buat masyarakat Madura jangan lepas harapan lah terhadap sepak bola Indonesia dan jangan lepas harapan terhadap Madura United FC. Kita memang lagi berusaha lah untuk menjadi juara dan selalu mencintai kita. Terima kasih sudah bersama kita selama 7 tahun ini dan terus mendukung Madura United FC. Semoga apapun yang kita lakukan buat kalian nantinya akan terbayar lah gitu. Terima kasih. Amin. Wow, luar biasa. Sebenarnya masih pengen nanya-nanya lagi tapi udah di waktunya sudah terlalu panjang. Mungkin kita next ya, lanjut ya ke episode selanjutnya ngobrol-ngobrol lagi. Tapi jangan di sini di Madura. Oke, Mbak Nisa terima kasih banyak ya udah atas waktunya sudah kita diizinkan untuk main di kafenya. Boleh dong promosiin sedikit dong nih. Itu kafenya Mbak Nisa namanya Ini Maiten Cafe Eatery ada di Senayan Park. Di lantai dasar, ini sebenarnya konsepnya sports cafe, jadi buat yang pengen nobar atau yang pengen, misalnya lagi nggak nobar, lagi pengen kerja aja di luar, lagi WFA atau WFH, itu bisa datang ke Spark di Maiten Cafe Eatery. Di sini bener-bener kafenya sporty banget, cocok buat orang-orang yang suka bola atau orang-orang yang emang pengen nyantai aja di Senayan. Gitu. Wow. Oke, jadi jangan lupa kesini kalau lagi di sekitaran Senayan dan jangan lupa juga tonton terus Lensor Podcast bersama saya Zaria, tentunya dengan bintang tamu lainnya yang pastinya akan nggak kalah seru dan kita nanti akan menghadirkan kalau anaknya udah nanti papanya kita akan ajak juga. Insya Allah. Oke. Olahraga, kalau buat olahraga jangan lupa juga like, komen dan subscribe channel YouTube Lensa Olahraga serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Oke, kalau gitu saya Zaria dan juga saya Anissa Zafarina Kosasi. Tonton terus Lensor Podcast karena hanya di Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara.